Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul ashir, bab yang ke-10. Fi ma'rifatil awqat al-mazkurah, pada mengetahui waktu-waktu yang disebut, ala hisabis sa'ah az-zawaliyah, atas perhitungan jam yang dibangsakan kepada jam zawal. Nah, jam zawal ini adalah jam yang menunjukkan waktu Indonesia biasa, ya, jam 12, yaitu zawaliyah. Nah, setelah kemarin kita sudah selesai membicarakan sebelumnya, itu bab tasik, ya, bab 9 tentang hisab sa'ah al-ghurubiyah. Nah, berarti sekarang kita pindah jadwal, ya. Nah, kemarin sudah selesai ghurubiyah, sekarang zawaliyah. Berarti hisab sa'ah az-zawaliyah. Ini zawaliyah ini dibahasakan kepada jam 12. Jam 12. Dan biasanya ini apa? Waktu Indonesia, ya. Indonesia. Nah, ini yang kita bahas sekarang. Nah, tanggal berapa itu? Tanggal 20. Ya, tanggal 20 bulan 4 2021. Nah, kita akan lihat jadwalnya. Zuhurnya berapa, terus asarnya berapa. Ya, kita bahas sampai asar dulu, ya. Zuhur, asar. Zuhur paling gampang. Amma zuhru, adapun waktu zuhur, bahwa ya-ba daiman, maka dia adalah ya-ba. Ya berapa? 10. Ba 2. 10 tambah 2. Oh, pintar, nah. 12. Daiman selama-lamanya. Cekat nambah. 12. Jadinya jam 12. Maka itu waktu zuhur sudah selesai. Bahan daiman katanya ini. Selama-lamanya dianggap waktu zuhur untuk waktu zawal itu waktu zuhur, yaitu jam 12. Berarti awal patokan kita itu untuk zuhur itu jam 12. Nanti kalau ada tambahan-tambahannya itu nanti mengiringi. Ya, kalau kita lihat jadwal waktu, ya. Jadwal waktu itu yang mulai dari 0 pada bulan November. Nah, November, Oktober itu mulai dari jam 12 lebih 3 menit. Stop. Jam 12 3 menit. Ini bulan apa nih? November. Itu 03 mulainya itu. Ihtiyatnya, ya. Jam 12 sudah sebenarnya itu. Hanya dilebihkan di 3 menit. Nah, terus jadi Oktober November itu, ya. Oktober November itu seperti itu. Dia kecil. Maka nanti seiring dengan pergerakan matahari, mailnya itu, ya, mailnya setiap buruj-buruj itu, maka itu mempengaruhi nanti berapa lebihnya jadi jam 12 itu. Kadang-kadang bisa saja sudah sampai jam 1, kan, hampir jam 1. Nah, itu tergantung kemiringan matahari setiap burujnya itu. Nah, setiap burujnya itu kan punya perbandingan bulan. Kalau November itu bulan apa namanya dalam burujnya, kan, itu. Nah, seterusnya. Nah, itu yang pengaruhi dia sehingga berubah, setiap bulan itu berubah jadwal waktunya. Bisa jam, tapi patokannya jam 12. Awalnya jam 12 itu waktu zuhur. Soal lebihnya nanti tergantung bulannya, ya. Nah, sekarang kita bulan apa ini? 4 ini. Januari, Februari, Maret, April. April itu burujnya apa nanti
Sehingga kemiringan mataharinya jam 12 itu lebih berapa. Nah itu yang kita sesuaikan nanti dengan mailnya. Tetapi patokannya adalah bahwa ya ba'da iman. Nah, kita tidak kerja di sini ya, tidak menggunakan rubuk, sudah selesai dia. Ya, gampang zuhur. Nah, ya ba'da iman. Nah kalau dalam fikih itu katanya amal zuhru apa zuhur itu apa? Ketika naungan suatu itu lebih daripada aslinya, dan miring. Nah, itu zuhur. Jadi kalau ada bayangan, itu zawalnya itu seperti ini, mataharinya itu di atas. Nah, ini berarti ada zawal, ini orang, anggaplah orang ini. Nah, berarti ini sudah, kalau sudah di atas kepala kita itu udah apa? Waktu zawal. Nah, zawalnya itu ini waktu istiwa namanya ya. Itu istiwa. Waktu istiwa. Nah, setelah dia istiwa baru dia zawal. Lari ke zawal. Dia miring sedikit. Nah, mataharinya ini mana baratnya? Nah, anggaplah ini barat. Ini timur. Nah, berarti mataharinya bergeser ke barat. Nah, bergeser dia. Maka kalau dia bergeser ke barat, apa akibatnya? Bayangannya ke sini kan? Nah, bayangan orang ini ke sini. Atau jangan orang aja, benda boleh. Maka ini sudah kalau dia ke sini namanya waktu zawal. Sudah miring dia. Matanya itu sudah miring. Nah, sudah mulai tergelincir istilahnya itu. Tergelincir itu sudah dia bergerak daripada istiwanya. Ya, sudah bergerak sehingga membuat orang ini memiliki bayangan. Nah, tapi bayangannya itu masih sedikit, tergantung gerakan matahari. Nanti kalau bayangan orang itu sudah sama panjangnya dengan orangnya itu, maka itulah akhir daripada waktu zawal atau apa, zuhur. Nah itu, jadi akhir waktu zuhur itu adalah ketika bayangan orang itu sama. Jadi mun tindo ampuh denganmu pada bilo. Nah, jadi kalau dia masih sedikit, nah, misalnya di sini kalau mun tindo nih, entah nih tindo nih misalnya. Maka nanti mataharinya harus ke sini dia. Nah, posisinya di sini. Nah, baru dah waktu zuhur itu habis. Nah ini kalau dulu orang mencari waktu itu gampang. Oh, pandangan geligir. Oh ada kan bayangan. Beda bayangan. Oh ini entah. Nah, coba. Oh ini bau. Nah, berarti masih bilu. Nah, masih biluan apa? Nah, berarti pak zuhur masih ada waktu zuhur. Karena apa? Biluan nih. Oh ini kan ini dah nih. Nah, jadi monteran bang. Oh kan biru masih biru. Seharusnya ini entah nih. Nah, jadi ini entah ke matahari berarti bawaan harus bawaan apa? Sande. Matahari harus bawaan. Matahari harus batan dari mana? Nah, ya poin ini apa? Biluan bayangan. Nah itu cara gampang orang mengetahui waktu ketika itu, digambarkan oleh Nabi dan orang ulama terdahulu tentang waktu itu. Tapi ini adalah menggunakan matahari ini ketika normal. Dia ngulem apalagi hujan. Mun ngulem hujan tidak bayangan. Nih, apa sih untuk kita waktu zuhur? Nah itulah inisiatif para ulama ya, orang-orang kita dulu ada
jam, buat jam. Disamakanlah, diukur waktu, pergerakan waktu itu melalui jam. Nah, sehingga dijadikanlah sehari semalam itu patokannya 24 jam. Nah, dibuatkanlah ketika dia waktu zawal itu sama dengan jam 12. Nah, itu patokannya ya. Maka jamnya kita lihat, walaupun dia mataharinya ada kelihatan gara-gara mendung atau hujan, nah, tetap itu dengan jam patokannya kita tidak lagi susah untuk mencari geligir nih, cari jadi banyak waktu. Ini susah masih Ramadan, itu waktu maghrib harus kita mega-mega atau tenggelam matahari kan, harus boyak di rumah istihad. Nah, kan mun hujan kan dia susah, saya maghrib atau saya petang orang nih. Petang doang jari menhujan tuh kan maghrib, saya maghrib perasaan non gaduh. Nah, sehingga perlu ada jadwal, ada jam dan seterusnya. Maka ilmu falak ini membantu kita untuk membuat jadwal daripada waktu setelah hitungan mataharinya. Maka kalau seperti itu, ini termasuk bagian daripada fikih, karena kita disuruh untuk sholat itu dengan pada waktu tertentu. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta ya, bukan mawqutan mawquta. Ini baca mawqutan. Nah, seperti itu ya. Jadi selesai ya waktu zuhur. Nah, sekarang kita beralih waktu asar. Nah, ini waktu asar ini panjang ini. Lagu seketi ibarat. Nah, ya kanlah begawean. Wa amal asru. Adapun waktu asar. Pada maka taruhlah al-ghayah. Nah, pira gayah piran. Fazid ala zilliha, maka tambahkan atas zilnya qaimatan lil asr awal. Qaimah bagi asar awal. Ini beda dengan redaksi dulu waktu ini? Hisab sa'ah al-ghurubiyah. Oh ya, kita coba baca sa'ah ghurubiyah itu asar itu. Nah, coba lihat. Nah, ini yang dijanjikan dulu ini. Kalau dulu waktu asar untuk ghurubiyah itu menggunakan kaus asar awal dan kaus asar sani. Ya, ini bedanya ya. Dulu. Kalau dulu waktu sa'ah ghurubiyah, ini sebagai perhatian ini catatan. Itu menggunakan dua kaus sain, bukan kaus kaki. Ya. Ada kaus asar awal dan kaus asar sani. Itu dulu kan. Nah, sehingga ketemu nanti berapa dulu kaus asar awalnya, waktu asar pertamanya berapa, waktu asar saninya berapa. Karena kita menggunakan dua kaus asar tadi itu. Nah, sedangkan di sini tidak ada kaos asal itu yang digunakan. Coba kita baca ibaratnya yang dulu. Ini kalau di kitab ini halaman berapa nih? 43 ya. Di sana berapa? Sama? 43. Nah, pada asar yang pertama dulu, Qus'ah ghurubiyah itu. Ada ibarat yang harus digarisbawahi. Apa katanya? Fa illam yudha fi rub'i kausal asrain. Nah, ini. Seandainya tidak ditaruh pada rubu' itu kausal asrain, dua kaus asar, pastakhrij irtifa'ahuma, maka mintalah keluarkanlah
irtifa'ahu ma irtifa' dua asar itu bitariqiz zilli, dengan jalan menggunakan zillul irtifa'. Kama sayati fil babil asir. Ini sebagaimana akan datang pada bab yang 10. Berarti asar pada bab 10 untuk sa'ah zawaliyah ini tidak menggunakan metode yang ini, seperti sa'ah gurubiyah. Ini menggunakan alternatif kedua, yaitu dengan menggunakan zillul irtifa. Ya, zillul irtifa. Maka kita tidak menggunakan kaos asar ini untuk mencari waktu asar. Boleh kita menggunakan kaos asar ini, boleh. Berarti kalau kita menggunakan kaos asar ini, berarti caranya pada bab ini, bab tasik ini kita gunakan. Kalau menggunakan kaos asar. Tetapi seandainya garis ini tidak ada, biar kaos asar, nggak ada tepiak, ada garis. Nah itu kan seandainya ya, di rubuknya itu tidak ada dua garis ini, garis kaos asar ini tidak ada. Maka caranya adalah menggunakan zillul irtifa. Nah itu, ya itu katanya di sini ya, alternatif yang digunakan. Sehingga nanti kata-kata ini harus digarisbawahi ya untuk membahas waktu asar pada sa'ah zawaliyah ini. Berarti ini sa'ah zawaliyah untuk waktu asar ini tidak menggunakan kaus asar, tetapi dia menggunakan cara yang kedua. Nah ini. Berarti sekarang amalan kita adalah bagaimana caranya? Dengan menggunakan zil. Coba sekarang data yang kita gunakan dulu apa? Pada al-ghayah. Nah, berarti kita harus cari ghayatul mail dulu. Nah, datanya. Maka asar yang kita gunakan ini untuk sa'ah zawaliyah itu dengan bitariqiz zilli, bitariqi al-zil. Nah, ini yang digunakan, bukan dengan kausain. Nah, sekarang untuk tariqul zilli ini bahan-bahannya adalah ghayatul mail. Berapa ghayatul mail? Berapa? 69? 58. Ya. Maka ini kita gunakan tariqi zilli, karena katanya pada al-ghayah, maka taruh benang di ghayatul mailnya. Ke atas selesai. Al-ghayah fazid ala zilliha, lalu tambahkan atas zilnya, zil ghayah ya, qamatain asr awal atau qamatain ila asri tsani, satu qamah untuk asar yang pertama atau dua qamah untuk asar yang kedua. Wa ma hasal, dan apa yang hasilnya, fa'rif, maka ketahuilah irtifa'ahu, itulah irtifa'nya. Nah, berarti sekarang kita taruh benang di ghayatul mailnya. Coba taruh di berapa? 6932. Coba. Nah, taruh benang di ukuran 6932. 60 berapa ini? 30 60 5 6 7 8 9, hampir ke 70 ya, hampir ke 70. Nah, setelah itu
Berapa zilul ghayahnya? Fazid ala ziliha. Setelah itu berapa hasil ghayahnya? Zil ghayahnya berapa jadinya? Atau qaimah itu zilnya? Zil ghayahnya berapa jadinya? Coba lihat dulu. Untuk mengetahui zil dulu. Bab yang ke-8. Halaman 40 kalau di sini. Fi ma'rifatil zilli min al-ittifa' wa aqsih. Kita taruh dha'al khair al-ittifa'. Lalu anzil bi qaimati zil mabsut ilahi. Nah, itu kalau kita menggunakan zil mabsut, ada bil aqdam, ada bil asabi. Ya. Berarti kalau kita lihat zilnya, coba. Ini berapa? 69 ya. 69,58. Nah, dia ada zil mabsutnya kan. Nah, ini berapa ke sini? Ini berapa? Nah, coba dulu yang pertama dah bil aqdam dah dulu. Nah, pakai bil aqdam berapa? Berapa ketemunya yang bil aqdam itu? Garis yang keberapa? 1, 2, 3, 3 ya. Pas 3 itu? Udah berubah ini. 60, 65, 66, 67, 68, 69, hampir 58. Oh, kurang dah. 1, 2, 2, ini berapa? 2 hampir ke 15. Berarti 2 di 45. Berapa? Benar? Dua, 45. 245. Ya, sekitar itu dah ya. Kurang lebihnya 245. Dari 8 jari. Bila kedamnya ya sudah pakai bila kedamnya 245. Nah, itu sudah ketemu, berarti qaimatun zilul ghayahnya itu 245. Ya. Sudah. Berarti zil apa? Zilul ghayah ya. Ya, berapa? 2,45. Nah, setelah itu tazid ala zilliha qamatan lil asr awal. Maka tambahkan atas zilnya itu qamatan, satu qamah itu zilli ya, lil asr awal, bagi asr awal. Berapa dulu asr awal itu? Jaraknya berapa asr awal dulu? Yang di kitanya berapa asr awal itu jaraknya? Jaraknya ke sini dulu berapa asr awal? Asalnya berapa? 42 dulu. 42,20. Ini sama dengan berapa dulu? 42,20. Kalau asal sari berapa dulu? 26. 26
26 ke 30. Lihat kitabnya dulu di awal itu. Pada mustalahat itu. Coba mukadimahnya itu. Mana bilang qaus asar? Halaman 10. Ya. Itu qaus asar 4220. Qaus asar huma qita'atani intahitan qabilatain kharajata min al-qaus irtifa muqata'atani al-ghalib al-juyub min muntahiyan ahaduhuma al-akhar min ba'kab 42,20 min mustawa sittin itu sama asal awal. Ya. Berapa artinya? 42,20. Terus waktu sama wal akhar ila kaf waw lam 26,26 berarti 26,30. Nah, ini harus ditahu nih. Harus datanya itu untuk qaus asar itu. Berarti taruh satu qazid ala zilliha zil ghayah itu qamatan, satu qamah. Berarti satu qamah ini satu qamah ini. Satu qamah, qaimah ya, qamah zil ghayah. Satu tambah untuk asar awal. Berarti 42 tambah 42,20. Coba berapa artinya? 42,20 tambah 2,45. Berapa jadinya? Masa 44? Ini kan 5. 4, 5, 6. 65 ini dikurangi 60 sama dengan berapa? 5. Ya. Naik jadi 1. Berarti 45,5 ya. 45,5 itu jadinya berarti kalau ditambah qamatan asal awal au qamataini lil asli tsani. Nah, untuk asar yang kedua ini berarti 26. Ini tambahkan 2 qamah. Nah, berarti ini 1 qamah. Nah, sekarang kalau 2 qamah berarti kali 2. Ini kali 2 untuk qamah. Berarti kalau qamatain, untuk bilang qamatain ini bukan kali 2 kali qamat. Qamatain berarti sini sama dengan 2,45 kali 2. Nah, berarti 2,45. Berapa dia? 490. Kok 490? Coba kita lihat. Tambahkan aja. Ya, tambahkan ya. 45.